Halo, selamat datang di kelas saya di Farmasitika dengan saya Imadi Adi Mahendrayana. Mari kita bahas materi yang pertama. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang kualitas image pada penggunaan media kontras pada CT scan dan MRI. Perkembangan CT scan dan MRI membuat penggunaan kontras media menjadi lebih efisien dan fleksibel. Diperlukan strategi dan teknik yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan media kontras sehingga mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal. Pengertian kontras media. Bahan kontras merupakan senyawa-senyawa yang digunakan untuk meningkatkan atau menciptakan kontras visual yang diperlukan dalam citra organ, pembuluh darah, atau saluran tempat mereka berada dan jaringan sekitarnya yang terdapat di dalam tubuh. Bahan kontras yang dipakai pada pencitraan sinar X untuk meningkatkan daya atenuasi, yaitu kontras media positif, atau untuk menurunkan daya atenuasi sinar X, kontras negatif dengan bahan dasar udara atau gas. Ini adalah beberapa jenis bahan kontras yang ada di pasaran. Untuk CT scan berbahan iodium, antara lain ada yopamidol, Optiray, Hyohexol, dan lain-lain. Untuk MRI berbahan gadolinium, mereknya ada Gadovis, Omniscan, dan lain-lain. 4. Densitas dasar radiografi. Ada udara, jaringan, ketebalan jaringan, klasifikasi struktur. Yang kedua ada berat jenis tubuh dan bahan. Ini ada beberapa nilai berat jenis tubuh, antara lain udara, jaringan lunak, jaringan lemak, tulang, yodium, dan barium. Adapun beberapa faktor penting yang memengaruhi penyengatan media kontras dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, faktor pasien. Yang kedua, teknik penyuntikan media kontras. Yang ketiga, faktor scan. Di dalamnya terdiri dari parameter dan delay scan. Baik, kita bahas yang pertama yaitu faktor pasien. Yang pertama ada body weight atau berat badan pasien. Pada pasien gemuk meningkatkan dosis dengan menambah volume atau konsentrasi. Yang kedua ada cardiac output pasien. Pada pasien dengan cardiac output rendah mengakibatkan distribusi media kontras pada pusat sirkulasi peredaran darah menjadi lambat dibandingkan dengan pasien cardiac output normal. Yang selanjutnya ada faktor penyuntikan media kontras. Yang pertama durasi penyuntikan. Durasi penyuntikan media kontras ditentukan oleh perbandingan volume media kontras dengan flow rate penyuntikan. Yang kedua, flow rate. Ketika inject rate ditingkatkan pada jumlah volume media kontras yang sama, puncak penyengatan kontras media akan meningkat dan waktu pencapaian lebih cepat. Selanjutnya ada volume media kontras. Volume kontras gunanya untuk mendapatkan waktu yang sama untuk durasi scan dan penyuntikan media kontras. Yang keempat ada konsentrasi dari kontras tersebut. Pemilihan konsentrasi kontras media itu lebih baik di atas 300. Yang selanjutnya ada faktor scan. Pemilihan parameter. Jadi di sini pemilihan parameter dalam protokol atau parameter yang tepat dapat mengoptimalkan penyengatan media kontras. Jadi kesimpulan dari semua materi ini yang pertama adalah pemberian kontras media dikatakan optimal jika terdapat gambaran penyengatan media kontras yang optimal pada daerah yang ingin diperiksa atau objek yang akan dinilai. Terus yang kedua, penentuan scan delay paling penting untuk tujuan mendapatkan waktu yang sama antara durasi scan dan durasi penyuntikan kontras. Di slide ini, kita memberikan salah satu contoh pengaturan parameter CTA head dan neck carotis. Jadi kita ambil dulu pertama itu protokol CTA cerebral. Habis itu di dalamnya ada topogram. Ada head dan head pre-kontras atau yang tanpa kontras, ada pre-monitoring untuk memonitor atau menentukan lokasi
untuk pemasukan bahan kontrasnya. Terus yang keempat itu ada monitoring. Monitoring ini gunanya untuk memonitor saat kontras itu masuk ke pembuluh darah yang kita tentukan di pre-monitoring tadi. Terus ada head angio. Head angio ini adalah keseluruhan scanning dari awal sampai akhir saat kontrasnya terisi semua. Contoh kedua yaitu penerapan kontras media pada MRI dan MRA head dengan kontras. Jadi protokol yang pertama yang kita ambil adalah protokol untuk MRI dan MRA head dengan kontras. Di setiap rumah sakit itu beda-beda SOP-nya, jadi ini hanya sebagai gambaran saja bahwa di dalamnya ada yang non-kontras dan dengan kontras. Yang nomor 10, 11, 12 itu adalah T1, axial coronal sagittal fat set ditambahkan dengan kontras. Sekian materi singkat yang saya berikan. Jika ada pertanyaan atau tambahan, silakan ketik di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak dengan seksama video singkat saya ini.